Salam sehat dan salam bahagia. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang dendam. Untuk itu kita akan mendengarkan sebuah kisah. Nah, pada sebuah sekolah, seorang guru mengajarkan sesuatu pada murid-muridnya. Beliau meminta agar para muridnya membawa sebuah kantong besar dan mengisinya dengan kentang. Nah, kentang-kentang itu mewakili setiap orang yang pernah menyakiti hati mereka dan belum dimaafkan. Dan setiap kentang yang dibawa ditulis sebuah nama orang yang pernah menyakiti murid-murid tersebut. Ada beberapa murid yang membawa sedikit kentang, ada juga yang membawa banyak. Ada yang bawa 2, ada yang 3, bahkan ada yang sampai 7. Dan para murid itu harus membawa kentang dalam kantong itu kemanapun mereka pergi. Mereka boleh melakukan apa saja terhadap kentang itu. Mereka bisa meludahi, menusuk-nusuk, tapi mereka harus membawanya kemanapun mereka pergi sepanjang hari. Menemani mereka belajar, pulang, tidur. Makin hari, mereka makin terganggu dengan aroma dari kentang itu. Awalnya mereka senang, mereka bisa ludahi, bisa marah-marahin. Tapi makin hari mereka makin terganggu dengan bau kentang yang mulai membusuk. Dan mereka bertanya kepada guru mereka apakah mereka boleh membuangnya. Dan guru mereka mengatakan, sudahkah kalian memaafkan nama-nama di dalam yang ditulis dalam kentang tersebut? Mereka pun ada sebagian yang menggelengkan kepala. Dan gurunya bilang, jika kamu belum bisa memaafkan, kamu harus membawanya. Akhirnya setelah 1 minggu, semua murid setuju membuang kentang-kentang tersebut ke sampah. Dengan catatan, ini adalah mewakili orang-orang yang disakiti, yang menyakiti mereka, dan melupakan dendamnya kepada mereka. Nah, begitu juga teman-teman, dendam yang kita bangun. Memaafkan bukan hanya karena orang tersebut pantas dimaafkan, tapi kita juga pantas untuk mendapatkan kedamaian. Saya kasih contoh. Ketika saya senang hatinya, terus saya membawa keluarga saya jalan-jalan di mall, tapi saya dendam sama orang. Ketika saya ketemu orang tersebut, apa yang terjadi? Suasana hati saya berubah. Saya telah mengorbankan kebahagiaan keluarga saya hanya karena dendam. Contoh yang diberikan oleh guru dan murid-muridnya itu sangat jelas. Dendam itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Aromanya, baunya, itu akan membuat diri kita sakit. Bukan hanya fisik, tapi secara mental juga. Jadi mari teman-teman, kita sekarang mulai menjadi seorang yang pemaaf. Lupakan semua orang yang menyakiti kita. Karena biasanya orang yang menyakiti kita belum tentu mereka tahu mereka menyakiti kita. Mungkin juga tidak sengaja. Jadi mari kita tidak membawa sampah dalam hidup kita. Buanglah pada tempatnya dan hiduplah secara bahagia, secara alami dan bahagia. Begitu teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.